Halo guys, kembali lagi sama kami di kelompok 3 dari Pendidikan Antropologi Istanbul 2023 dari kelas A. Dan kali ini kami akan mengulas sebuah film dengan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi kami akan mengulas film terkait dengan Bila Esok Ibu Tiada. Nah, sedikit tentang film ini. Film Bila Esok Ibu Tiada ini adalah sebuah film drama keluarga nih guys, yang ada di Indonesia. Yang dimana ini dirilis pada 14 November 2024, yang disutradarai oleh Rudi Sudarjo. Yang dimana film ini itu diangkat dari berjudul sama karya Nagini Nur Ayati. Nah, saking viralnya nih guys film ini, bahkan pada 12 November 2024 film ini tembus nih guys sampai 3.720.000 penonton. Kita kasih tepuk tangan dulu guys. Keren ya. Guys, untuk kali ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial untuk mengulas sebuah film Bila Esok Ibu Tiada ini. Boleh teman kita Yohanes perkenalkan diri dulu? Baik, di sini perkenalkan, nama saya Yohanes Sagala dengan NIM 3232422019. Oke, halo, perkenalkan nama saya Misha Berginting dengan NIM 3233 Dan saya Muhammad Amar Siregar dengan NIM 3232422018. Jadi tentunya dengan saya pastinya Gabriel Joseph Saputra Siregar dengan NIM 3232122021. Langsung saja teman-teman. Nih, kalau menurut teman-teman di sini seberapa penting sih peran ibu itu? Boleh dijawab dari saudara Yohanes? Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjawab tentang peran ibu ya dalam keluarga. Di sini saya juga seorang anak yatim ya, yang dimana ibu saya itu menyekolahkan kami dari kecil sehingga sampai saya dewasa ini. Peran ibu itu memang betul-betul membantu dan sangat-sangat pahlawan lah dalam kehidupan kami masing-masing di dalam keluarga kami. Kalau menurut saya sendiri ya, peran ibu ya tentu ya sama kayak jawaban dari saudara Yohanes itu adalah sebuah pahlawan, karena peran ibu adalah sebuah pondasi dalam pondasi penting dalam keluarga mereka, kayak tiang gitu ya. Karena kayak tanpa peran sosok ibu nih, keluarga itu hancur gitu. Karena keluarga ibu lah yang menjadi salah satu support system dalam keluarga dimanapun keluarga itu ada. Benar sih. Mungkin dari tanggapan Aisyah seperti itu. Iya. Nah, boleh lanjut nih Bang sama Bang Amar, gimana tanggapan Bang? Seberapa penting sih peran ibu itu? Kalau menurut saya sih sangat penting ya, apalagi bagi anak laki-laki itu biasanya lebih dekat sama ibunya daripada ayahnya. Kalau buat saya sendiri sih, saya penting itu karena saya papa selalu sama ibu saya. Nggak mandiri gitu ya. Kalau anak zaman sekarang bilangnya anak mami ya. Oke, kalau menurut khas kita sendiri nih Gabriel itu gimana nih peran ibu? Ya, kalau menurut saya sendiri ibu ini sangat penting ya. Ibaratkan jiwa dan raga saya ini ada sama mama saya. Karena kan kita ini kan rata-rata kita kan anak rantau gitu kan. Apalagi anak laki-laki yang dulunya saya SMA itu sekolah di kampung tuh, tiba-tiba di kuliah ini saya ngekos gitu. Ibaratnya kayak kita jauh dari mama. Jadi kalau kita butuh apa-apa itu kan selalunya menghubungi mama, lebih tahu apa kayak mana kondisi kita gitu. Jadi bisa dibilang kayak jawaban kita ini sama-sama ya. Kalau bahwasannya mama ini penting banget gitu sama kita. Oke, baik guys, langsung aja kita ke review filmnya, kita ulas nih guys tentang filmnya. Nah, jadi sedikit cerita tentang film Bila Esok Ibu Tiada ini, yang dimana di sini itu dikarakterkan oleh Ibu Christine yang berperan sebagai ibu yang bernama Ibu Rahmi. Bu Rahmi. Nah, jadi guys, di awal film ini ditunjukkan bahwasannya sebuah keluarga yang bisa dibilang keluarga cemara, yang dimana terdapat ayah pastinya ya, ayah, ibu, lalu keempat anak itu tadi guys, yang karakter empat anak ini. Nah, itu di awal cerita, di awal sini tuh teman-teman, itu diceritakan keluarga ini hidup rukun. Ibaratnya mereka itu kalau bilang anak-anaknya walaupun sudah dewasa itu mereka itu masih bermain-main gitu, kayak ibaratnya bermain permainan anak-anak kecil gitu, tetap dilaksanakan mereka. Nah, pasti kemudian di pagi hari gitu teman-teman, pagi hari tiba-tiba si ibu ini bangun duluan gitu, si ibu ini dia mau ibaratnya mau berkaca gitu kan teman, berkaca terus membanguni suaminya. Tiba-tiba tak terduga atau kurang tahu penyakit apa ini si bapaknya, pas dibangunkan barulah dapat kabar bahwasannya si bapaknya itu sudah tiada gitu, teman-teman. Nah, dari situ berubah drastis kehidupan mereka ini, yang awalnya semua akrab gitu teman-teman, ada anak-anaknya ini. Nah, beralih ke 3 tahun sesudah dari kejadian tersebut teman-teman, yang dimana pas 3 tahun itu merupakan hari perayaan ulang tahun ibu
Rahmi ya. Iya. Ibu Rahmi. Nah di sini Ibu Rahmi ini bisa dibilang mempunyai adik nih teman-teman, yang dimana anak-anak itu menyebutnya Tante Esti. Nah setelah Tante Esti pulang, Bu Rahmi ini tetap menunggu dengan di meja itu sudah dihidangkan teman-teman. Seperti kue, makanan pastinya kan, seperti kita tonton itu sudah disediakan semua makanan. Tapi sampai pukul 8 malam anak-anak itu juga belum datang. Baru disadari anak pertama bahwasannya mereka itu semua lupa teman-teman. Bayangkan kalian seorang anak yang lupa dengan ulang tahun orang tuanya. Iya betul. Iya, Pasti sakit hati. Nah itu pun anak pertama yang mengetahui pertama itu awalnya itu dikasih tahu sama Tante Esti-nya teman-teman. menurut saya sih ya, itu rasa bersalah sih Iya, sebagai rasa anak bersalah. pertama karena kayak lupa acara penting ibu sendiri Iya. gitu. Menurutnya kayak momen 1 kali setahun. Iya, gitu. betul. Masa kita lupa gitu. Otomatis kalau sebagai anak pertama perang nikah di sini pasti adanya rasa bersalah. Yang penting mereka datang langsung salam-salaman. Namun suatu konflik yang pertama kali terjadi di film itu, di sini yang ulang tahun ibu itu dimulai dari Kak Ranika nih teman-teman, anak pertama. Pasti teman-teman tahu kan kalau misalnya di film itu Kak Ranika ini menyinggung suatu pekerjaan dari adik-adiknya. Iya, betul. Seperti apa sih fungsi musisi ini teman-teman? Bagaimana pekerjaan ini untuk masa kedepannya? Otomatis adik-adiknya juga kan pasti sakit hati gitu teman-teman sama perkataannya ini. Dan dari situ si Rangga ini langsung izin pamit gitu sama Bu Rahmi, karena juga ada kan pastinya merasa sakit hati kalau Iya, benar. dihina soal pekerjaannya. Nah setelah itu saking semakin panas, akhirnya Kak Ranika ini cekcok mulu dengan yang Rania yang sebagai pekerjaan itu sebagai syuting aktris bisa dibilang ya teman-teman. Dari situ Ibu Rahmi ini awalnya tenang sedikit, cuman akhir-akhirnya itu dia semakin sudah tidak sanggup lagi, dia akhirnya memeluk Rania untuk mendiamkannya. Sampai saat itu juga sampai Bu Rahmi ini mengatakan, udah ini acara ibu, ayo kita makan sama-sama gitu. Gimana perasaan ibunya? Logika aja teman-teman. Gimana perasaan ibu kita saat dia merasa dia merayakan ulang tahun, tapi kita lagi ribut-ribut gini sebagai saudara. Pasti nggak enak. Iya pasti kayak karena kan juga ini hari bahagianya kita khususkanlah untuk dia, tapi di sisi lain di film ini anak-anaknya itu bertengkar masalah membandingkan pekerjaan gitu teman-teman. Mungkin selanjutnya diceritakan oleh Meisha. Nah, dari penjelasan teman saya yang udah bilang tadi menyampaikan kan kalau udah ada konflik ini di acara ulang tahun itu antara anak tertua, anak sulung sama anak tengah gitu kan. Nah, dari konflik itu juga muncul lagi nih konflik-konflik lainnya gitu dalam film ini. Dimana ada konflik selanjutnya itu dimana mereka saling menyuruh untuk mengantarkan ibu mereka ke rumah sakit teman-teman. Dimana ibu mereka ini mempunyai penyakitnya itu adalah vertigo. Nah, untuk teman-teman yang nggak tahu vertigo itu adalah penyakit apa, di sini dibilang kalau dalam sosial media sehari-hari adalah dimana adanya sensasi berputar di dalam atau di luar kepala yang tiba-tiba seringkali dipicu karena menggerakkan kepala terlalu cepat. Nah, vertigo ini sendiri kalau untuk kasusnya Bu Rahmi dalam film itu ya, dia akan kambuh kalau dia terlalu capek atau pikiran dia terlalu berat Banyak. gitu ya. Ya, apalagi yang saya tonton di film itu, dokter ini menyarankan kalau Bu Rahmi ini bisa dibilang dijauhkan dari cahaya kalau tidur, Iya. apalagi dijauhi dari kebisingan gitu sama dokternya. Jadi kembali ke skin awal, dimana mereka kan saling menyalahkan gini. Si anak pertama nggak bisa karena pekerjaan, si anak kedua karena sibuk sama musisi gitu. Terus anak ketiga yang sibuk syuting. Nah, terakhir anak pertama sama anak bungsu ini kompromi nih, berdiskusi tanpa sepengetahuan ibunya. Si Ranika ini menyuruh adiknya si Hening untuk menemani ibunya ke rumah sakit gitu, tapi si Ranika ini Hening ini nggak bisa nih karena dia juga punya acara di kampus. Kayaknya sifat Bu Rahmi ini tipe yang tidak mau merepotkan anak gitu ya. Karena Jadi dia juga berpikir anak-anaknya itu juga punya kesibukan masing-masing. jadi kayak yaudah dia pergi sendiri nih tanpa bilang ke anak-anak. Karena penyakit vertigo Bu Rahmi ini memang udah separah itu ya. Jadi kalau sekalinya kamu bisa maaf cakap ya, bisa meninggal gitu. Iya. Nah, selain konflik itu juga mereka juga ada konflik lain, yaitu mana Bu Rahmi pergi ke Pekalongan tanpa sepengetahuan dari keempat anaknya. Nah, di sini juga ada konfliknya tuh cukup berat ya, karena di sini yang paling disalahkan tuh anak pertama nih si Ranika, karena dianggap kayak nggak bertanggung jawab nih ke ibu gitu. Nah,
si Ranika yang merasa tertekan otomatis merasa marah dong ya, karena dia ngerasa kayak posisi dia itu bukan meskipun dia anak pertama tapi bukan dia cuma satu-satunya anak dalam keluarga itu, jadi kayak mereka debat gitu. Tapi kepergian Bu Rahmi ke Pekalongan ini bukan tanpa sepengetahuan siapa-siapa. Ada namanya Bu Tante Esti. Tante Esti ini tahu kepergian Bu Rahmi ini nih ke Pekalongan. Jadi kayak cuma anak-anak inilah yang gak dikasih tahu soal kepergian ibunya ini ke Pekalongan. Ini menjadi konflik salah satu yang berat, dan konflik selanjutnya itu ada di scene terakhir nih teman-teman, dimana sampai pada akhirnya Bu Rahmi meninggal dunia. Ini juga menurut saya sih scene yang paling sad itu di bagian Rania si aktris nih ya, karena penjara. Setuju. Karena dia sama ya. karena dia gini ya teman-teman, menurut saya kita scene paling apa sih deep sekali bagi saya, karena Muras energi tangis Nabila. iya, karena Rania ini kan dia aktris gitu. Kalau memang teman-teman ada yang nonton ya kan, otomatis teman-teman juga notice kalau si Rania ini kecuali aktris dia juga suka dugem nih. Dia dituduh menggunakan narkoba nih teman-teman. Jadi dia ditahan sehari sama pihak kepolisian. Nah disitulah penyakit si Bu Rania ini kambuh. Ya betul. Gitu kan. Si anak bungsu lah yang cuma ada di situ menemani si Ibu Rahmi gitu di detik-detik terakhirnya menunggu si anak sulung datang. Karena si anak Duking juga lagi menjemput si Rania. Iya, tapi akhirnya dia putar balik Karena dapat kabar. Iya, karena dia dapat jatuh. Iya. dapat kabar dari si Haning gitu kalau ibunya tuh makin parah gitu kan. Jadi akhirnya datang, terus dari sekian inilah dimana si ibu meninggal di pangkuan anak pertama si Ranika. Disinilah Rania nggak tahu apa ya kan di Iya. sini ya teman-teman ya. Dia cuma mikirin ibu saya di rumah mas, ibu saya pasti nungguin saya pulang gitu. Tapi karena tuduhan itu belum terbukti kalau si Rania bersalah, jadi dia diputuskan untuk ditahan. Nah disitulah meninggal ibu. Nah mungkin menurut saya sendiri ya, anak kedua Rangga di sini agak egois menurut saya ya. Iya menurut betul. saya. Saya juga setuju. Karena gimana ya, Rania kan juga sebagai anak, Dia juga, otomatis dia punya hak untuk melihat jasa terakhir ibunya sebelum iya, betul. dimakamkan gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak nggak ditunggu gitu, si anak kedua ini memutuskan untuk memakamkan ibunya gitu tanpa mengundang atau menunggu Rania. Rania gitu. Seharusnya kan masih bisa ditunggu sehari Iya. lagi ya. Tapi saya nggak setuju sih, Kenapa? karena mereka kan beragama Islam. Iya. Jadi dalam Islam itu mayat tuh nggak boleh dilama-lamain. Iya betul. Iya. Memang mungkin Hanya sehari gitu ya. Nggak boleh sampai sehari. Jadi selepas zuhur itu wajib udah dimakamkan. Makamkan, betul. Nah mungkin pemikiran dari saudara Rangga itu ya, saya sebagai anak kedua ya, tapi mungkin sebagai Beda lagi, pasti berbeda pendapat gitu. iya kan, karena kasihannya jadi Iya, sebagai anak, apalagi cewek gitu ya. Ini sekian dari ulasan video kami. Kita lanjut aja nih teman-teman nanya tentang karakter dari film ini. Boleh. Oke, aku mau nanya dulu teman-teman sama teman-teman di sini. Gimana sih menurut teman-teman karakter Ibu Rahmi ini di dalam film ini? Oke, dari saya dulu ini ya. Oke. Oke, jadi dari yang saya tonton tentang Ibu Rahmi ini ya, setelah dia ditinggalkan oleh sosok suami ya, justru pasti berat ya, dimana sama seperti keadaan keluarga saya yang ibu saya itu ditinggalkan oleh ayah saya ketika saya masih duduk di bangku SD. Begitu juga dengan di film ini ya, Ibu Rahmi ini kan udah janda gitu. Terus dia harus bisa membagi kasih sayangnya itu ke 4 orang anaknya itu harus betul-betul rata, nggak ada yang bisa besar, nggak ada yang kecil, semua sama rata. Terus dimana pasti di dalam menghidupi atau mencukupi keluarganya ini pasti berat lah ya, dalam ekonomi apa segala macam, tentu pasti. Itu aja sih menurut saya tentang Ibu Rahmi ini, sosok pejuang tangguh keras lah, ibu tunggal satu-satunya yang berjuang keras demi kehidupan anak-anaknya. Oke, Yohanes, kalau untuk Maestro gimana? Oke, terima kasih Gabriel. Kalau menurut saya sih peran Rahmi dalam film ini sosok yang kuat ya, apalagi penyakit vertigonya tadi gitu. Berarti sih bisa kita bayangkan ya gimana perjuangan dia membesarkan 4 anak sendirian gitu, Ya, tanpa ya sosok suami gitu. Menurut saya sendiri peran Rahmi di sini adalah sosok ibu yang strong gitu ya. Iyalah, kuat, betul. Iya, strong gitu karena dia sangat-sangat mengayomi anak-anaknya, menyayangi anak-anaknya gitu. Bahkan dia juga sosok ibu yang tidak mau membebani anaknya dengan semua penyakit masalahnya dia gitu ya. Semua ditanggung sendiri tanpa Benar. merepotkan anak-anaknya. Misalnya sih dia perempuan yang strong ya sebagai seorang ibu.
kalau untuk Abang Amar sendiri gimana nih, Bang? Kalau menurut saya sih perannya Bu Rahmi itu dia tangguh, kuat dan penyabar. Karena seperti yang kita lihat kan, ada beberapa konflik tapi dia tetap menjadi penengah, nggak membela salah satu dari anak-anaknya. Iya betul. Oke, mungkin langsung saja kalau untuk Maisha sendiri nih. Maisha ini kan anak pertama, betul? Saya betul. Ya, Maisha kan anak pertama. Nah, di scene Ranika nih, Ranika sebagai sosok anak pertama. Boleh sedikit Maisha dijelaskan karakter si Ranika ini sebagai anak pertama dan relate nggak untuk Maisha sendiri sebagai anak pertama? Oke, di sini kan Ranika itu berperan sebagai anak pertama dari Bu Rahmi ya kan. Ranika ini juga sama seperti ibunya, sosok yang strong, kuat gitu. Dia adalah pengganti kepala keluarga gitu setelah ayahnya meninggal gitu. Menurut saya peran Ranika di sini adalah peran yang kuat, mandiri, independent woman lah dibilang zaman sekarang ya kan. Sebagai anak pertama dia cukup kuat, cuman dimana kalau sebagai saya sebagai anak pertama ya, kalau ditanya relate enggaknya sih, menurut saya relate ya dalam kehidupan saya pribadi karena saya sebagai anak pertama dari bisa dibilang anak pertama, cucu pertama, keponakan pertama gitu ya. Semua harapan itu dijatuhkan ke saya maksudnya dipikul oleh saya sendiri gitu. Dimana harapan keluarga saya adalah anak perempuan satu-satunya dalam keluarga saya juga juga cucu satu-satunya perempuan dalam keluarga saya. Otomatis saya punya beban yang lebih kayak sama seperti Ranika dimana itu harapan keluarga itu besar sekali pada saya. Jadi kayak ngerasa berat gitu loh. Beratnya adalah dimana kamu menjadi harapan keluargamu. Kamu adalah Cerminan. cerminan banget sih Betul. Yones. Kamu adalah cerminan untuk adik-adikmu. Kamu adalah contoh untuk adik-adikmu. Jadi kayak rasanya kalau ngelakuin kesalahan dikit tuh rasanya tuh kayak ini mah gak berpengaruh gak sih sama adik-adik? Pasti berpengaruh sih. Iya, makanya kadang kayak ngebuat kesalahan sedikit tuh rasanya takut nih yang Anes karena merasa kayak bakalan dibanding-bandingin nih. Kamu tuh kayak gini loh, kamu harusnya nggak boleh gini loh gitu. Jadi tuntutan itu selalu ada untuk anak pertama. Jadi menurut aku peran Ranika sama kehidupan aku pribadi itu relate nih Gabriel. Oke, lanjut nih ke Bang Rangga. Oke, kalau dari saya sendiri tentang tokoh Rangga ini, yang di mana dia juga harus mengejar cita-citanya sebagai seorang musisi, dan dia juga salah satu pengganti dari sosok ayah sih sebenarnya di sini. Sama juga di keluarga kami itu pas pula dengan film ini. Jadi anak pertama itu perempuan, anak kedua laki-laki, yang dimana abang saya juga harus menjadi pemimpin buat adik-adiknya juga sih. Jadi relate nih ya. Gitu aja sih. Kalau saya sendiri yang anak ketiga itu kan Kak Rania gitu kan. Menurut saya sih walaupun dia sibuk kerja, tapi di sisi lain dia itu peduli sekali gitu sama Ibu Rahmi. Lanjut nih untuk Abang Amar, gimana pendapat Abang Amar tentang Kak Hening sebagai karakter anak bungsu di film Indonesia? Saya sih Hening ini agak mirip ya dengan kisah saya, agak relate. Apa itu lah? Karena kan yang kita tahu Hening ini dia anak terakhir mencari jati diri. Iya. Iya. Nah, saya pun sampai kuliah masih nyari jati diri. Nggak ketemu nih ya? Belum. Oh belum. Oh iya betul. Kayak dia kan ngeband, musik, seni, agak mirip-mirip sebenarnya. Penyuka seni juga nih Bang Amar. Apa? Penyuka seni juga. Enggak. Katanya mirip ya kan? Jadi Hening ini juga selain itu dia anak yang penyabar. Betul. Iya. Karena yang kita tahu kan ibunya itu tinggal sama dia. Dia setiap hari yang ngurus ibunya. Karena dia juga menjaga ibunya gitu. Nah, jadi kalau dibilang egois dia nggak egois. Iya, saya juga setuju sih sama pendapat Abang. Oke guys, lalu menurut teman-teman sini nih, gimana film ini menggambarkan pentingnya komunikasi dalam keluarga? Dari Abang Amar dulu nih, kalau nggak Abang Amar dulu. Oh, boleh dari Oh boleh. Tadi. Menurut saya sendiri sih dalam sebuah keluarga itu harus membangun komunikasi yang baik ya, yang dimana kalaupun kita membangun komunikasi yang baik itu kayak pondasi sehingga ketika kelak kita dewasa semua anak-anaknya itu teratur gitu ya. Terus kemudian ketika komunikasi itu berjalan dengan baik, pasti hubungan ketika kita sudah menikah satu sama lain pasti bakalan tetap erat gitu, nggak terlalu sampai ada yang berjarak. Sedangkan kalau ada yang dia anak yang maaf cakap, yang broken home nih ya, pasti tahulah kita gimana
komunikasinya pasti kehidupannya pasti berantakan. Maka penting itu sebenarnya komunikasi dalam sebuah keluarga ya teman-teman. Menurut saya sendiri sih komunikasi itu nggak sekedar hanya menanyai kabar, nggak itu. Jadi tempat kita cerita ke keluarga, ke orang tua. Malah lebih baik kita komunikasi ke keluarga daripada ke teman. Bener, karena kalau ke teman bisa bocor. Tapi kan kadang kan orang-orang kan yang mungkin nganggap bahwa ketika dia bercerita dengan keluarga itu nggak enak, langsung ada pembulian, ada yang langsung dimaki, di apain lah sama keluarga gitu. Nggak apa-apa teman-teman, itu hanya di lingkungan keluarga, nggak sampai kalau kita cerita sama teman itu nggak cuma keluarga yang tahu, nggak cuma teman, tapi orang-orang yang bahkan yang kita nggak kenal itu jadi tahu. Mungkin itu pendapat dari Bang Ahmad sendiri ya, kita juga hargai pendapat dia. Dan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, menurut teman-teman sini apa pelajaran hidup atau pesan moral yang dapat diambil dari film ini? Menurut saya sendiri sih pesan moralnya itu kita itu sebagai anak harus patuh dan taat sama ibu kita tentunya. Iya betul sih. Karena kita harus menghargai selagi masih ada. Iya, itu sih penting banget. Kalau menurut saya sendiri, selagi kita punya waktu, selagi kita masih bisa berkumpul sama orang tua, terlebih sama ibu kita sarankan kasih waktu kita untuk orang tua, karena seperti yang di film ini, bertambahnya umur pastinya itu akan menambah kesibukan kita untuk gitu sih. Dari saya pesan moral yang saya dapat sampaikan. Untuk teman-teman Yohanes mungkin ada? Mungkin sama sih seperti kayak teman-teman katakan tadi, pesan moralnya yang bisa kita petik dan kita ambil dari film ini tadi. Oke, kalau menurut saya pesan moralnya sama ya seperti teman-teman ya, karena itu adalah selagi ada waktu kenapa enggak gitu, karena waktu kayaknya itu adalah hal yang paling penting, momen yang paling mahal lah istilahnya. Kalian sendiri tahu nggak sih istilah kata-kata anak-anak modern sekarang ini, kayak selagi ada waktu kenapa nggak divideoin sih kisah hidupnya gitu. Kalau misal nanti kalau kangen bisa dilihat lagi. Kenangan lah istilahnya. Betul. Itu bakalan jadi kenangan buat kita, meski maaf cakap ya, misal kalau udah nggak ada nih orangnya. Kalau kita kangen, tapi kalau nggak ada momennya kadang kayak cuma bisa diputar dalam pikiran gitu, nggak bisa itu dirasain. pun kadang hilang juga. Iya. Nah, jadi kalau bisa kenapa kita nggak pakai sosial media kita, handphone kita untuk mengabadikan setiap momen yang ada bersama keluarga terdekat. Penting sih. Oke, mungkin yang saya tanyakan itu teman-teman sekalian, ada nggak sesuatu yang ingin kalian sampaikan kepada ibu tapi masih malu-malu? Aduh, aku mau dong jadi yang pertama. Dari saya dulu ya. Boleh. Kalau mungkin mau ceritakan tentang sosok. Boleh ke kamera, Pak? Ya. Jadi mungkin kalau mau menceritakan tentang sosok ibu ya, apalagi ibu saya, pasti nggak bisa hanya 1 jam. Pasti perlu banyak waktu. Terus pasti nggak hanya itu, pasti air mata pasti berkeluaran gitu. Saya juga ngerasa ibu saya tuh, hebat tau. Kayak sampai saya sedetik ini tuh kuat banget. Saya ngeliat ibu saya nggak pernah nangis. Terakhir ngeliat ibu nangis tuh di kejadian ayah saya udah nggak ada gitu. Itu paling stres sih bagi saya. Makanya sampai saat ini saya pengen kayak berjuang untuk mendapatkan cita-cita saya dulu, terus banggain ibu, gitu aja sih. Setuju. Terharu ya saya. Oke, kalau boleh ditanya ya, otomatis aku di sini mau bilang makasih buat ibu aku karena dia menjadi sosok yang kuat, sabar, terus tabah, terutama untuk aku sebagai anak pertama, dimana ibu aku juga anak pertama nih teman-teman, jadi sama-sama punya ego gitu ya. Jadi kalau aku cuma pengen bilang makasih sama ibu aku, karena satu, ibu aku menjadi salah satu kayak mana ya, motivasi aku buat mencapai setiap mimpi, keinginan yang aku punya. Karena seperti yang aku bilang tadi, bahwa aku adalah anak pertama, aku menjadi harapan ibuku ya. Karena kuliah ini adalah harapan ibuku yang sangat besar gitu ya. Karena dari teman-teman tahu sendiri kan aku gap year ya kan. Aku sempat ada harapan untuk enggak kuliah nih, aku pengen kayak fokus kerja gitu. Tapi enggak, ibuku tetap bilang udah kuliah aja gitu. Jadi ibuku adalah sosok motivator yang aku dapat, yang menjadi kekuatan
peranku dan kakak aku pun menjadi salah satu kekuatan aku gitu dalam karena menjalani 4 semester ini cukup berat aku, dan ibuku adalah sosok yang sangat bilang kayak udah kuliah aja, kau kan cuman sekolah, nggak capek, nggak ke ladang gitu. Jadi ibuku adalah sosok yang selalu menguatkan karena kita sama-sama ego saya bilang tadi. Jadi kami adalah teman berantem, teman cerita, karena kami adalah saudara, karena kami adalah ibu dan anak, semua itu. Dan aku sangat-sangat berterima kasih pada ibuku karena sudah membesarkanku. Semoga ditonton ya. Karena membesarkanku, sabar padaku, dan doakan kami seluruh setiap ibu di dunia, doakan kami anak-anak yang sedang menjaga impian kami, cita-cita kami. Semoga kami dapat membanggakan kalian, membahagiakan kalian, gak cuma di dunia tapi di akhirat juga kami bisa menjadi anak yang berbakti terus sampai akhir hayat kalian nanti gitu ya. Terima kasih untuk para ibu di dunia. Ini mau abang Marlo atau aku dulu nih? Duluan aja. Kalah. Gak kuat. Untuk ibuku, terima kasih sudah menjadi sosok ibu yang hebat, yang mau menerima keluh kesahku yang sebenarnya ada pengen yang ingin aku sampaikan, cuman aku malu-malu nih teman-teman. Apa tuh? Gengsi gitu sebagai anak laki. Iya betul sih. Nah, aku bilang terima kasih sama mama, kalau aku bilang manggil mama. Terima kasih untuk mama buat segala kebaikan yang telah diberikan jeripayanya. Kalau aku kekurangan sesuatu, mama selalu mengusahakan apa yang aku butuhkan. Bahkan saat ini kubutuhkan, saat ini juga bisa kudapatkan itu karena berkat mama juga. Mama selalu memberikan terbaik sama aku. Lalu mama juga selalu menanyakan kabar, walaupun sebenarnya aku jarang sekali menanyakan kabar sama mama, tapi yang duluan nanya kabar itu jadi mama juga. Terima kasih sudah perhatian sama aku, walaupun kita jaraknya jauh tapi Tetap di hati. mama tetap di hati. Oke ya. Saya nggak mau banyak cakap, cuma bilang makasih, terus hidup, terus sabar. Kan mama yang pingin ini SPD kan, Oh, iya. kan nggak pingin. Jadi pokoknya maunya di wisuda harus mama lah yang ada di situ. Betul. Iya sih, ini memang Oke, mungkin jadi terharu nih ya semua. Baru kebongkar nih ya. Langsung aja ke terakhir kita kasih rating nih teman-teman sama film ini. aku menurut aku ratingnya di sini nggak ada sih. Menurut aku ratingnya itu nggak cocok untuk aku rating ini 10 atau apa. Ini berlebih batas. Oke, itu menurut Kak Maisha, menurut Bang Yohanes deh. Nah kalau menurut saya sendiri tentang rating film ini luar biasa bagus lah ya. Kalau ada di angka 10 saya kasih. Iya. Karena sangat tau lah. Benar. Buat Saya orang. Ya, kalau saya juga sama sih 10/10. Karena dari pemainnya juga Actingnya bagus, betul. mendalami, membuat kita mengeluarkan air mata gitu kan. Karena jujur saja nih, waktu saya nonton ini saya nangis. Bapak suasana. Saking menariknya nih film yang perlu kita ulas ini. Iya sih. Oke, mungkin segitu aja nih yang bisa kita sampaikan. Setelah kita say dadah dulu sama kamera,